Usaha industri kreatif ini bernama konsep Foto Studio. Konsep Foto Studio merupakan jasa fotografi dan videografi dalam bidang usaha industri kreatif. Konsep Foto Studio mulai berdiri pada tahun 2015 dan sudah berjalan hampir 7 tahun di tahun ini loh teman-teman. Konsep ini dibuat agar para pengunjung bisa memilih tema yang sesuai dengan keinginannya. Jadi, para pengunjung gak akan bosan untuk foto studio di konsep Foto Studio. Nah, inilah yang dinamakan dengan strategi Blue Ocean, yaitu menciptakan sebuah pasar yang baru yang belum diketahui oleh banyak orang dan melakukan promosi besar-besaran agar bisa dikenal oleh banyak orang dan menarik peminat dari Red Ocean untuk berkunjung ke Blue Ocean. Bagaimana konsep dan strateginya sangat menarik dan kreatif, bukan? Dahulu, konsep foto studio ini hanya memiliki 1 karyawan. Namun, saat ini, konsep foto studio sudah memiliki 19 karyawan dengan 3 divisi yang berbeda. 3 divisi tersebut terbagi menjadi 3 tim, yaitu tim indoor yang berada di dalam studio, tim outdoor yang mengurusi event seperti prawedding dan lain sebagainya, dan satu lagi divisi percetakan yang mengurusi hasil akhir dari pemotretan. Wah, keren banget kan teman-teman? Selain itu, konsep foto studio juga memiliki 3 studio dengan tema yang berbeda-beda di dalamnya. Tidak hanya itu, konsep foto studio juga memiliki kantin yang menjual berbagai macam makanan, ringan, dan minuman, sehingga para pengunjung yang akan berfoto tidak akan merasa kehausan ataupun kelaparan saat menunggu gilirannya. Berbicara mengenai konsep foto studio, tentu saja teman-teman pasti penasaran kan, berapa sih omset yang didapatkan dari konsep foto studio ini? Halo guys, jadi tadi kan udah dijelasin tuh panjang lebar tentang konsep foto itu apa. Penasaran kan ownernya siapa? Ownernya udah ada di samping kita. Yeay. Halo Kak. Halo. Namanya siapa Kak? Nama gue Agung. Oh, namanya Kak Agung guys. Nah, pengen lebih tahu kan konsep foto itu kayak gimana? Lebih lengkapnya kita simak wawancara berikut ya. Kak Agung. Ya. Kak Agung ini kan salah satu pemilik usaha kreatif di Kota Serang. Ya. Menurut Kak Agung, apa sih arti kreatif menurut Kakak? Kreatif tuh simple sih, nyelesain masalah dengan cara yang nggak pernah terpikir sama orang lain. Misalkan lu mau nyelesain masalah apa, misalkan enaknya gini, lu hari ini mau interview gitu. Kebanyakan kalau interview selalu ada di tempat lokasinya gitu. Bisa juga kalau misalkan lu interview di restoran, di McD atau di mana, itu bisa. Orang lain kalau interview biasa siang hari, bisa juga malam hari. Malam hari lebih sepi malah gitu, dan lampu-lampunya nyala semua, itu lebih bagus. Itu bisa, menurut gua kreatif itu cara nyelesain masalah yang orang lain nggak pernah kepikir nyelesainnya. Kalau pernah suka bola nggak? Lu cewek nggak suka bola ya? Fotografer lah. Kalau lu kenal sama orang fotografer, lu motret pakai handphone, motret orang pakai handphone, lu sendiri. Dengan orang lain yang hobinya motret atau fotografer kan gambarnya beda. Nah, si fotografer itu nyelesain masalah dengan
kreatifnya dia itu dengan pandangan fotografer dan lo dengan pandangan orang yang biasa. Nah gitu bedanya antara kreatif apa enggak gitu. Setiap orang kreatif kok gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang arti kreatif menurut kakak. Dan menurut kakak, apakah usia dapat membatasi seseorang untuk melakukan kreativitas? Iya. Kenapa tuh kak? Bohong sih kalau nggak dibatasin ya. Misalkan gitu, lo tebak umur gue berapa? 24 terus 30 terus 26. umur gue 34 tahun. Anak gue 2. Gue menikah tahun 2016. Kalau orang single itu lebih gampang berpikiran kreatif. Kenapa? Karena tidak ada beban. Nggak ada beban cicilan apa misalkan, nggak ada beban anak, nggak ada beban istri untuk menghidupi apa. Bohong sih kalau misalkan umur itu nggak mempengaruhi orang kreatif. Tapi setiap orang itu bisa berusaha untuk tetap berpikir kreatif. Kalau umur pasti ngebatasin kita. Gue motret dari 2013 dari masih single, gue motret dengan sekarang gue motret itu akan beda tingkat kreativitasnya gitu. Pasti bagusan yang dulu gitu karena bebannya nggak ada. Kalau sekarang kan banyak beban gitu, banyak pikiran segala macam. Pasti batasin, tapi orang itu berhak, orang itu bisa juga terus tetap berpikir kreatif gitu loh. Dengan beban-beban yang ada gitu. Jadi kalau misalkan wah umur berapa aja nggak batasin, itu menurut gua tetap batasin sih. Lu nggak bisa nyamain antara berpikir kreatif umur 70 tahun sama 17 tahun, itu nggak bisa. Nggak bisa dibandingin gitu. Misalkan lu dengan kakek lu gitu, kayak gimana cara nyelesain masalah ini gitu. Kalau kakeknya kayak gimana cara cara kakek untuk nonton bola gitu. Kalau kakeknya bilang ya udah nonton TV setel. Kalau kalian kan beda, streaming aja di YouTube gitu kan. Cara penyelesaian masalahnya beda. Kalau kakek kan nggak tahu deh YouTube atau streaming Netflix atau yang lainnya tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut gua batasin pasti. Tapi si kakek ini juga pasti berusaha untuk belajar gitu. Tapi kan nggak semua gitu. Kalau batasin pasti. Tapi setiap orang pasti berusaha untuk tetap berpikir kreatif kalau mau. Gitu loh. Berarti menurut kakak itu Batasin. usia itu Iya. membatasi ini kali ya tingkat kreativitas. Iya pasti batasin kok, jadi berkurang. Nonsens sih kalau misalkan nggak batasin ya, pasti batasin kok, pasti batasin. Nanti kalian ngerasain. Enggak, cuman gimana ya, beda nanti kreatifnya gitu. Nanti kalau kalian umur segini kreatifnya beda, umur segini kreatifnya. Kalau misalkan masih muda pasti itu kreatifnya beda sama yang udah tua. Makanya gua kan punya 2 tim nih. Ada tim yang studio, ada tim yang untuk kerja di luar. Kerja di luar itu untuk handle wedding ya. Untuk handle wedding itu tiap beberapa tahun itu selalu diupdate orangnya gitu. Nggak harus orang ini aja. Orangnya tuh diupdate. Orang-orangnya pasti yang lebih muda. Kenapa? Karena orang yang menikah tahun sekarang itu umuran kelahiran tahun 2000. Ya, yang di umur 24, 25, 26. Itu mereka pasti suka referensi gambarnya juga orang-orang yang muda kan. Nggak mungkin kita terjunin umur 40 tahun atau 35 tahun untuk moto gitu, nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena selera mereka kreativitasnya udah beda gitu sama yang sekarang gitu, beda. Sama juga yang kalau fotografer studio sih masih muda-muda gitu, mereka referensinya masih sama gitu. Kalau misalkan di luar itu selalu kita update. Jadi referensi si klien yang wedding sama referensi fotografer itu harus sama tuh. Jadi kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan anak kecil atau yang orang tua juga bisa kreatif ya kayak? Iya, orang tua kreatif kalau mau. Kalau mau ya? Iya kalau mau. Iya. Orang tua kalian umur berapa? Berapa ya? 40. Kan beda pasti cara pikirnya. Misalkan kalian lagi streaming apa kan mereka nggak ngerti gitu loh. Terus kalau misalkan kak tolong pesenin ini dong, pesenin pizza dong gitu kan. Kok kamu nggak naik motor? Enggak kan sekarang ada Gojek gitu. Cara penyelesaian masalahnya beda. Kok bapak nggak tahu ya, nggak kreatif gitu. Bapak juga bisa belajar, cuman lama kan. Bapak kamu tahu Gojek nggak? GoFood, bisa pesen GoFood nggak? Pesannya nggak bisa. Oh pesannya nggak bisa ya? Diajarin gitu, biar nanti dia kreatif gitu.
GoFood sama mobile banking kan udah tuh. Iya, nggak Cocok. bakal berhenti itu. Nggak berhenti. Apalagi iya. ada Shopee. Waduh iya. Oh udah tahu nih, tuh kreatif dia cara menyelesaikan masalah kan. Gue butuh apa nih sekarang nih? Misalkan butuh bedak, waduh beli di toko nggak bisa sekarang kan social distancing gitu kan, akhirnya ke Shopee gitu kan beli pakai mobile banking cepet gitu kan, itu solusi kreatif juga. Cuman karena sekarang pandemi semua orang mikir kayak gitu loh cara penyelesaian masalah. Jadi nggak kreatif lagi kalau untuk kita. Untuk orang-orang tua mungkin kreatif. Gitu. Jadi tingkatannya beda. Hal-hal kecil yang seperti kakak tadi jelasin aja itu udah termasuk ke kreatif ya kayak? Ya, jadi cara nyelesain masalah yang nggak kebanyakan orang pikir gitu. Kalau kalian pernah lihat Lionel Messi tuh ya, itu sepak bola ya, itu badannya kecil, itu 167 kalau nggak salah. Itu untuk 167 untuk sepak bola itu kecil. Soalnya 160 pemain sepak bola itu minimal standarnya biasanya 170 sampai 190, tinggi banget. Dia tuh cuma 167. Tapi dia bisa jadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Kan lucu gitu. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya? Masalahnya dia itu bukan hanya kecil, dia itu kena sindrom pertumbuhan. Jadi dia nggak bisa tumbuh gitu badannya. Jadi gimana bisa orang kecil itu punya penyakit dia bisa nyelesain masalah gitu. Kalau nggak ada sesuatu yang beda di dia, kreatif. Kalau ada pengamat bola bilang dia itu kalau dribble bola, itu bolanya dekat banget sama kaki. Sedangkan orang biasa itu dribble bolanya agak jauh. Nah, itu salah satu orang-orang yang nggak bisa lakuin gitu. Itu cara nyelesain masalah orang. Dia kreatif, orang paling kreatif. Menurut tanggapan kakak tentang banyak sih kak orang yang bilang orang kreatif itu aneh-aneh. Menurut kakak itu gimana? Sebenarnya nggak aneh ya, beda. Iya. Kenapa? Karena kan prinsip yang mereka pegang adalah gini. Kalau orang kreatif ya, semua sebenarnya kreatif ya. Misalkan salah satu orang kreatif itu dia punya prinsip yang dia pegang. Kayak gue tuh prinsipnya gini. Whatever you think the opposite. Jadi apa yang lu pikir sebaliknya. Tuh, kalau ada orang yang bilang main di kali bahaya, ya lu bilang main di kali nggak terlalu bahaya, lu main aja gitu. Kalau misalkan hanyut kan masuk rumah sakit doang gitu. Jadi itu pikiran-pikiran yang perlu diperbaiki. Gue suka buku namanya Blue Ocean Strategy. Itu buku keluaran tahun 2007. Di mana di situ di buku diceritain ada Blue Ocean sama Red Ocean. Red Ocean itu banyak orang mancing di situ. Semua orang mancing di situ. Ada yang Blue Ocean. Blue Ocean itu orang-orang nggak pernah mancing di situ karena orang nggak tahu. Tahun 2015 itu, gue bikin konsep itu tahun 2013. 2015 gue baru bikin studio. Di tahun 2015, ketika gue survei, semua studio di Serang itu adalah pakai background. Pakai background ditarik. Iya. Ada background abstrak, warna-warni gitu segala macam. Ada sekitar kalau nggak salah di Serang itu ada 8 kalau nggak salah waktu itu. Sama studionya, tulisannya Fujifilm. Yang hijau tuh. Iya. Nah, semua studio kayak gitu. Semua studio kayak gitu. Nah, itu adalah Red Ocean-nya. Kalau gue buka studio semacam itu sama aja gue menggarami air laut gitu, percuma gitu. Marketnya udah penuh gitu. Gimana caranya supaya bikin sesuatu yang beda gitu. Gitu. Caranya gimana supaya nyelesain masalah yang kayak gitu. Gue mau bikin studio tapi studio udah banyak yang jenis kayak gitu, jangan bikinnya yang beda gitu. Bikinnya yang studio tematik seperti kayak gini. Tapi semua langkah itu ada resikonya. Kenapa? Kalau gue bikin Blue Ocean, new market, artinya enaknya gue nggak punya saingan. Yang kedua, gue mesti bikin market baru nih. Tahu sendiri kalau lu bikin market baru, siapa yang mau datang? Karena orang taunya studio kayak gitu, nggak mau tahu orang studio kayak gini. Orang biasa makan daging sama nasi. Orang nggak mau makan daging sama roti cane yang namanya kebab. Gimana caranya kebab itu bisa laku gitu loh. Akhirnya dijual di gerobak-gerobak di depan Indomaret, namanya kebab Baba Raffi. Semua orang nyoba gitu dan enak gitu. Dan orang sekarang tahu makan daging itu nggak mesti pakai nasi tapi pakai itu juga. Dan gue juga sama gitu loh. Gimana caranya orang tahu kalau studio itu nggak gitu doang. Itu pakainya Blue Ocean Strategy. Nah, balik lagi ke prinsip gue yang tadi, whatever you think the opposite. Kalau gue bikin studio yang tadi, ya udah kayak gitu aja, gue bakal kesulitan nyari market karena marketnya udah penuh. Semua orang di situ belinya gitu. Gimana caranya gue bikin Blue Ocean Strategy, think the opposite, berpikir sebaliknya gitu. Akhirnya gue bikin market yang baru
Dengan resiko gue bikin market sendiri, mulai dari awal, mulai memasarkan hal baru, mengenalkan orang gitu. 2015 sekarang 2021, selama itu mengenalkannya kayak gitu. Kenapa orang-orang kreatif dibilang aneh? Nggak aneh, karena mereka berpikir beda gitu loh, berpikir beda gitu, beda dari orang kebiasaan. Kalau orang berpikir kayak gini, orang gini. Apa ya? Salah satu, kalau kalian makan nasi panas, nasi dingin. Panas. Panas ya? Supaya nasi panas. Iya. Nah kalau gue nasinya dingin. Kalau gue makan nasi, itu nasi gue diemin dulu selama 10 menit gitu loh. Dengan alasan karena kalau nasi panas itu kandungan gulanya lebih banyak dibanding nasi dingin. Gitu. Nah itu cara menyelesaikan masalahnya. Gue nggak mau kalau misalkan nanti tua itu kena penyakit gula. Kamu cek. Oke. Kayak gitu. Bukan aneh sih sebenarnya, karena mereka berpikir beda aja. Iya, beda ya kayak. Iya. Oke, selanjutnya ada pendapat yang bilang kalau kreativitas itu tidak bisa dipelajari. Bisa Berarti dipelajari. kakak nggak setuju ya sama pendapat ini? Enggak, bisa dipelajari. Bahkan orang yang nggak kreatif pun bisa jadi kreatif, beneran. Bisa dipelajari. Asal orang yang mau. Beda kalau orang nggak mau ya. Kalau orang yang nggak mau susah. Kalau orang yang mau bisa. Soalnya itu ada ininya kok, ada tahapan-tahapannya kok gitu loh. Sama kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalau lu udah mikir bahwa cara nyelesain masalah itu nggak itu doang, ada hal yang lain yang bisa nyelesain masalah, ada hal yang beda. Itu dasar gitu kalau lu bisa kreatif. Kecuali kalau mau nyelesain masalah ya udah yang udah aja gitu. Kalau misalkan mau foto ya udah di studio kayak gitu aja, Fujifilm yang background gitu. Lu nggak mau nyoba hal baru. Kalau makan maunya nasi sama daging aja gitu. Lu nggak mau nyoba burger atau steak atau sushi yang lainnya gitu. Gitu. Lu kalau lapar ya udah itu aja, makan daging, nasi gitu. Lu nggak pernah nyoba yang lain. Kalau lu dasarnya udah mau nyoba hal yang beda, lu pasti kreatif kok. Bisa dipelajari. Nah, dari yang kakak omongin tentang kreatif tadi ya, saya pengen tanya itu menurut kakak, apakah kakak setuju bila kakak itu termasuk ke dalam orang-orang kreatif? Kreatif itu relatif sih sebenarnya. Kayak misalkan lu bikin lukisan gitu, wih kreatif amat. Tapi kalau menurut orang lain biasa aja gitu. kayak lu moto orang, kata orang udah kreatif amat nih fotonya, tapi kata orang lain biasa aja gitu. Kalau menurut gue mah ya gue kreatif kalau menurut gue. Cuma kalau menurut orang nggak tahu. Iya, kalau menurut gue iya, betul. Relatif sih itu mah. Tentu kreatif sih kan. Iya, relatif. Oke. Menurut gue ya. Menurut ibu gue ya, istri gue ya. Iya. Karena kan di pihak gue itu. Beda kalau di pihak orang kan. Berarti intinya kakak itu relatif ya? Iya. Oke, kalau itu apa sih kak motivasi kakak untuk nyiptain sebuah usaha kreatif seperti ini gitu ya? Jadi kayak konsep foto ini kan. Terus bagaimana kakak meyakini diri kakak untuk bangun studio ini? Motivasinya? Uang. Benar sih. Iya sih, Itu motivasi utama sih. Betul. Jadi motivasinya uang dan uang. Benar. Jadi gue tuh sebenarnya nggak melulu uang sih. Jadi gue tuh dari dulu ya, dari mungkin SMA, dari kuliah gitu, gue tuh udah pelajarin namanya financial freedom. Financial freedom itu artinya kebebasan keuangan, di mana lu bisa makan di mana aja tanpa mikirin harganya, lu bisa beli apa aja tanpa mikirin harganya. That's the financial freedom. Bukan melulu tentang uang sebenarnya. Lu bebas ngelakuin apapun tanpa pengaruh orang lain. Itu namanya financial freedom. Itu yang orang lain sekarang agak sulit dilakukan. Kenapa? Karena orang suka terlihat kaya, terlihat tampan, terlihat cantik gitu. Jadi semua yang dilakukan itu untuk orang lain gitu. Nah, itu namanya nggak freedom sebenarnya. Gitu. Walaupun mereka senang ngelakuinnya, tapi kalau gue dari dulu senang financial freedom buat gue sendiri. Yang artinya gue bebas gitu, mau kemana aja, mau beli apa aja terserah. Nah, itu motivasi gue. Jadi ya uang gitu. Gue cari uang yang banyak. Nah, itu motivasinya. Jadi
dari motivasi itu baru turun apa yang lu suka gitu. Kebetulan gue sukanya moto dari dulu 2013 gue bikin, ya udah gitu. Apa yang bisa ngasilin uang banyak dari situ ya moto, apalagi gitu. Gue nggak bisa masak, gue nggak bisa melukis, nggak bisa gambar, nggak bisa, apalagi jadi selebgram nggak bisa kan, kurang. Terus ya udah, yang bisanya moto ya moto. Akhirnya dari motivasi financial freedom gue bisanya moto, ya udah gue nyari duit di situ. Dan mungkin nggak tahu sampai kapan, tapi gue masih tetap suka ya. Berarti ngeyakinin itu kayak dari hobinya itu ya? Hobi gue tidur sih sama makan. Sama kalau gitu. Kalau itu sama. Itu mah kita semua juga sih. Iya, itu kayak kebiasaan ya. Iya. Makhluk hidup ya. Ya jadi hobi sih nggak itu, soalnya gini. Sebenarnya gini, kalau lu mikir bahwa enak ya lu kerja, baik yang bilang ya, gue enak lu kerja, hobi lu jadi duit gitu. Iya. Mereka salah gitu. Kalau hobi itu adalah pelampiasan kita terhadap rutinitas sehari-hari. Kalau lu bosan sama rutinitas sehari-hari kayak kuliah, kerja, lu bosan. Pelarian lu hobi gitu buat menghibur. Kalau orang yang hobi terus dijadiin kerja, pelariannya kemana? Enggak ada. Stres dia nanti. Makanya gue tuh nyari uang itu di moto. Hobi gue makan sama tidur gitu. Basically itu gue orangnya males. Bohong sih, bukan bohong ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah lu misalkan lu sukses itu karena rajin, enggak sih. Karena males bisa. Contohnya gue gitu. Gue tuh orang males. Gue tuh senang tidur, bangun siang makan. Kerjaan gue gitu doang. Nah, untuk mencapai itu gimana caranya? Masa tua gue tuh kan kayak gitu. Makan tidur gitu, kayak gitu. Nah, untuk mencapai itu gimana? Untuk mencapai kebebasan itu gimana? Ya udah. Dari umur berapa gue mesti nyari uang gitu. Gue investasi di bisnis, investasi di lainnya. Nah, tua kan tinggal gitu. Tercapai keinginan gue jadi malas-malasan. Gitu. Jadi sebenarnya malas pun bisa jadi motivasi. Kalau lu tahu cara ngatasinnya gitu. Oh, gue mau orangnya malas, nggak rajin, makanya nggak sukses. Iya, salah. Malasnya buat motivasi gitu loh. Balik lagi tadi, kalau lu mikir bahwa malas itu sebagai halangan buat lu ngapa-ngapain, salah. Kalau gue malas itu buat motivasi. Gue orang yang malas nih, gue dari dulu orang yang malas gitu. Kesana malas, kesini malas gitu. Gue malas ngumpul-ngumpul, malas jalan-jalan gitu. Gue malas orangnya gitu. Alasan pengennya tidur di rumah aja. Gue mikir kalau tua gimana ya, tapi gue pengen malas-malasan terus kalau tua gitu. Akhirnya gue masa mudanya kayak gini gitu. Sangat kreatif. Gitu. Iya, jadi kan mikirnya jangan aduh gue males nih gitu, gue bakalan miskin nih. Ya iya, kalau mikir gitu mikir bener itu. Kalau malas mikir bener itu kejadian itu. Gitu motivasinya. Oke. Kalau studio ini kan udah berdiri cukup lama ya, lumayan ya Kak? Iya, 2015 berapa tuh? 2015 sampai 2021, berarti 6 tahun ya? Oh iya. Nah itu caranya gimana sih Kak bisa bertahan sampai sekarang ini? Bergerak semuanya. Jadi pertama semua yang di depan, yang fotografer semuanya gerak tuh bukan gara-gara gini. Mereka tuh harus cari referensi foto-foto yang anak-anak sekarang suka gitu, yang di depan juga gimana caranya menarik perhatian dan segala macem gitu. Besok ngapain lagi gitu, beda lagi gitu. Terus ada masalah kita omongin, biasanya kalau ada masalah kita omongin bareng-bareng, ini cara ngatasinnya gimana gitu. Ada cara lain nggak untuk atasinya gitu, apakah caranya gini gitu. Misalkan ada orang marah-marah gitu, ini gimana sih gini gitu kan, caranya gimana supaya dia nggak marah lagi gitu kan, diapain di treatment atau diapain gitu. Sering kok, banyak kok yang komplain, banyak kita atasin segala macam. Jadi masalah juga buat motivasi kita, terus cari referensi, jadi nggak diem gitu, kita nggak diem, terus gerak terus, dinamis. Jadi itu sih mungkin yang bisa bertahan, sama ya marketingnya mungkin. Berarti balik lagi ke kreatif itu ya Kak ya? Ya mungkin kreatif, cuman kita nggak bisa diem gitu orangnya, nggak bisa diem tuh terus di yang marketing, yang branding, yang foto gitu, yang keluar gitu. Jadi kita nggak diem. Apalagi kan sekarang pandemi ya, bohong lah kalau semua industri, semua usaha itu nggak kedampak gitu, tuh pasti kedampak. Berapa persen tuh pasti kedampak.
Nah, dari awal berdirinya studio ini tuh kakak udah punya karyawan berapa? Dulu tuh karyawan cuma satu, gue doang. Iya, gue yang nyapu ya, gue yang ngepel, gue yang moto, gue yang nyetak, gue yang angkat barang, itu semuanya satu. Kalau sekarang ada di studio ada 11, di luar ada 8, 11, 17. Jadi kan kita ada dua divisi outdoor sama divisi studio. Divisi outdoor itu untuk ngurusin event, company profile sama wedding, sama prewedding di luar. Kalau yang di studio ini ngurusin di studio doang. Sama satu lagi sih ada divisi satu lagi namanya divisi printing dan finishing. Itu tuh gunakan di belakang kan ada mesin printing. Itu gunanya buat ngeprint ini segala macam, frame segala macam, stok barang, produksinya. Kalau untuk perkiraan omsetnya sendiri nih kak, ada dalam sebulan itu kira-kira berapa ya? Nominal nih, 50 sampai 70. Itu udah bersih. Udah bersih. Enggak, kan omset. Oh iya. Kalau netnya itu 30% biasanya. Iya, sisanya kan biasanya buat gaji karyawan, biaya branding, biaya promo. Kita tuh pakai Google Ads, pakai Instagram Ads, pakai Facebook Ads. Apalagi ya, itu biaya promo tuh segala macamnya. Terus belum tinta, belum kertas segala macam, karyawan digaji tiap bulan. Gitu. Jadi 30%. Kalau untuk dari kakak nih tips untuk melahirkan ide kreatif itu menurut versi dari kakak kayak gimana? Ada tujuan. Tujuan. Iya, kalau lu mau kreatif biasanya harus ada tujuan gitu. Tujuan lu apa gitu? Kayak tadi gue bilang, kalau gue tujuannya financial freedom, gue tujuannya apa? Nah, kalau lu nggak ada tujuan kan lu bingung gitu, ngapain hidup ini? Gitu. Lu harus ada tujuan gitu. Apa tujuan lu mau nikah kawin ya udah gitu, nikah kawin ya habis sekolah ya udah kawin gitu. Selesai hidupnya gitu. Jadi lu tujuannya apa dulu gitu? Mau kemana tujuannya? Nah, kalau habis tujuan itu selesai, tujuannya ada, baru caranya gimana kesananya gitu. Jadi kalau lu dari sini mau ke Bandung, lu tahu pakai apa? Pakai bis, pakai motor, pakai mobil pribadi, pakai kereta. Masing-masing kecepatannya beda. Nah, kalau lu punya tujuan, bakal tahu kapan nyampenya. Beda kalau lu nggak punya tujuan tuh. Misalkan dari sini lu naik motor aja, lu nggak tahu kemana, kan lu nggak tahu lewat mana, tujuannya kemana, nyampenya kapan, lu nggak tahu. Kalau mau kreatif harus ada tujuannya dulu, nggak random. Kalau random bingung lah, kalau random ada tujuan. Jadi versi dari kakak itu tujuan itu ya? Iya, tujuan. Kalau nggak masalah lah. Masalah. Masalah nih. Masalah gue berat badan misalnya gitu. Ini masalah berapa? Gimana caranya supaya bisa bisa susut gitu. Misalkan gue berat badan 90 kilo gitu, gue pengen jadi 50, berarti kan ngulangin 40 kilo gitu. Tujuan gue itu hidup gue. Kalau orang standar kan olahraga gitu, minum obat diet gitu. Waduh, gue mesti ini nih gitu. Cari cara yang lain gitu, operasi plastik lebih cepat kan? Iya. Tapi duit gue kurang gitu kan. Gue nggak punya kerjaan, udah cari kerja dulu lah gitu. Gitu. Jadi gimana caranya lu bisa nyelesain masalah gitu. Suka drama Korea nggak? Suka banget. Pernah nonton Itaewon Class nggak? Pernah. Nah, orang yang itu yang rambutnya pirang sampai rambut pendek tuh? Ini yang kayak apa? Nggak nonton. Manajernya tuh? Nah, dia itu selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Gitu. Kalau si Park Serawi itu menyelesaikan masalah secara biasa. Dia berjualan marketingnya biasa, pakai nyebarin brosur segala macam. Tapi si itu manajernya gimana caranya? Oh, dia mah pakai sosial media, dia kan food blogger ya. Gitu. Jadi dia udah makan, udah ini tinggal share di sosial media, orang udah pada datang, nggak perlu lagi nyebarin brosur. Yes. Lanjut ya kak, tadi kan ini ya tips kreatif. Kalau misalkan dari kakak sendiri, tahapan dari tips-tipsnya itu untuk mencapai kekreativitasan menurut kakak, tahapan yang harus dilakukan ya? Pertama masalah, biasanya problem dulu. Yang kedua riset tuh gue selalu pakai kayak pelajaran kuliah ya. Iya. Kayak mau bikin skripsi. gue tuh pakai SWOT analysis. Waduh berat ya. Iya, gue pakai SWOT analysis. SWOT itu strengthen,
W-nya weaknesses, O-nya itu opportunity, T itu threat. Jadi kalau gue mau nyelesain masalah tuh biasanya gue petain dulu tuh masalahnya apa. Misalkan gue mau buka studio gitu masalahnya, gue mesti ini dulu strength-nya apa gitu. Studio gue tuh strength-nya apa. Studio gue tuh strength-nya ya nggak kayak studio lain pakai tematik gitu kan. Weak-nya apa, weaknesses-nya apa. Weaknesses-nya itu kalau ketika handle satu klien itu nggak bisa bentar. Kenapa? Karena gue mindahin properti gitu loh, segala macem gitu. Tapi gue nggak masalah dengan itu gitu. Yang penting market tahu dulu nih gitu kan. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya nggak ada studio lain yang berbuat kayak gitu, cuma gue doang nih, aman gitu loh. Aman nih masalahnya nih. Kesempatan masih lebar gitu kan, Blue Ocean Strategy nih. Nah, threat-nya mana? Ancamannya mana? Nggak ada nih, saingannya nggak ada nih, karena gue kan bikin di market yang kosong. Nah, akhirnya abis riset baru gerak, jangan lupa gerak gitu. Kalau masalahnya nggak selesai balik lagi ke atas gitu loh, kayak gitu terus selalu. Nah, kalau dari kakak sendiri, curahan pendapat itu penting nggak sih kak? Kayak misalkan kakak mau bikin konsep foto, tapi kakak tuh mau nanya-nanya dulu ke temen kakak gitu, kayak gitu penting nggak sih menurut kakak? Penting, cuman tergantung orangnya ya. Kadang gue tuh introvert ya. Gue punya temen nggak terlalu banyak. Mungkin dalam hidup gue bisa dihitung pakai jari lah gitu. Cuman kualitasnya gue bisa jamin. Bisa jamin. Itu gue nggak punya banyak teman, cuman semua teman-teman gue tuh bisa diandalkan gitu. Tapi berkualitas sedikit. Ya, jadi gue nggak punya banyak teman, tapi semua teman gue bisa diandalkan dalam hal apapun, keuangan gitu. Minjem duit dong dikasih, gitu. Itu top. Jadi, biasanya gue hanya dari orang-orang itu, misalkan gue mau bikin sesuatu atau nyelesain masalah, biasanya gue punya jalannya dulu, habis itu gue minta pendapat orang lain. Terus kalau misalkan gue mau bikin sesuatu juga, biasanya gue tes ke mereka dulu nih. Misalkan gue mau bikin posting sosial media atau bikin iklan di mana, gue tes dulu ke mereka gitu. Efektif apa enggak menurut mereka gimana gitu. Nah, ketika udah ngobrol sama mereka, baru jadi pertimbangan gue lagi. Pertanyaan yang terakhir sih ini. Terakhir ya. Kalau sebelum kakak mendirikan konsep ini pasti kan ada yang namanya riset dulu. Ya. Kakak itu melakukan riset dulu. Menurut kakak tuh lebih penting riset dulu apa investigasi dulu? Hampir sama sih, tapi gue bilangnya biasanya riset dulu sih. Selalu riset. Riset pasar biasanya ya. Jadi ada berapa barang yang, misalkan gue mau bikin studio, ada berapa studio di daerahnya, di radius, misalkan di Serang atau Cilegon ada berapa, dijumlahin jenisnya apa aja, terus range harganya berapa, terus customernya segmentasinya kemana, terus kita ngambilnya marketnya mana aja gitu. Kayak tadi gue bilang, kalau misalkan orang-orang studio yang lain mengambil marketnya yang orang-orang yang biasa foto di background biasa. Nah, gue ngambil market yang beda. Marketnya nggak ada, tapi gue bikin market sendiri. Enaknya nanti nggak ada saingan. Tadinya, kalau sekarang udah banyak. Gitu. Kenapa lebih enak pakai Blue Ocean Strategy? Karena ketika marketnya udah penuh, udah jenuh, marketnya udah jenuh dengan studio yang beda, gue bikin studio tematik. Enaknya kalau Blue Ocean Strategy, nanti orang-orang dari Red Ocean akan pindah ke Blue Ocean. Blue Ocean gua nanti sebentar lagi jadi Red Ocean. Tapi gua masih punya banyak waktu untuk berpindah lagi ke Blue Ocean yang lain. Jadi gua masih punya ada spare waktu. Makanya tadi gua bilang kita nggak diem gitu. Kita harus bergerak terus. Beberapa waktu ke depan kita ada begini gitu. Jadi orang-orang yang udah sekarang tinggal di Blue Ocean yang follower misalkan ngikutin kita, nah kita bakal loncat lagi. Kita udah ya mungkin Tosca. Tosca. Iya. Gak kepikiran ya Tosca. Kalau Tosca Magenta lah sih. Kayak gitu. Jadi riset pasar dulu, marketnya di mana aja. Kita kalau mengikuti market yang sama gimana caranya, atau kita bikin market yang baru. Selalu sih bikin apapun. Jadi saya lakuin. Selesai. Makasih ya Kak Agus. Iya, sama-sama.
Oke teman-teman, jadi yang dapat kita simpulkan dari hasil wawancara bersama owner Konsep Foto Studio yang ada di Serang, Banten ini, bahwa usia itu pasti membatasi tingkat kreativitas, tapi hanya membatasi tingkatannya saja. Tahapan menuju kreativitas itu yang pertama bukan belajar, akan tetapi punya tujuan dan masalah. Antara riset dan investigasi, owner Konsep Foto Studio ini lebih mengutamakan riset seperti SWOT, segmentasi pasar, dan targeting. Baik, itu saja kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil wawancara hari ini bersama owner Konsep Foto Studio. Sekian dan terima kasih.